kawan-kawan Sound Machine, gue Oslukai. Hari ini gue udah ada di Kartens Audio Jakarta sama Mas Jupe. Ya. Oke, sekarang di samping kita udah ada Toyota Innova tipe Q pakai body kit Modelista. Tapi hari ini kita nggak mau bahas nih yang tentang mobilnya, kita pengen bahas audionya. Makanya udah ada Mas Jupe. Nah Mas, ya, ini di sini udah di-upgrade apa aja sih Mas kira-kira? Untuk audio ya, jadi mobil audionya. Zenix ini yang tipe Q ini sudah di-upgrade audionya, sistem audionya dengan 10.1 ya. 10.1 di mana di depan ada 3-way speaker. Oke. Terus kemudian di bagian belakangnya ada 2-way speaker juga. Oke. Dan di paling belakang di bagasi ditempatkan itu ada subwoofer. Jadi ada, kalau 10.1 itu kan jadi di depan ada 3-way nih. 3-way itu kan bagian kanannya berarti ada 3, sebelah kiri ada 3 kan. Betul. Itu udah 6. Kemudian di bagian belakangnya itu ada 2-way, berarti di bagian 2 di bagian kanan 2, kiri 2 berarti 4 kan. Jadi 6 tambah 4 10. Satunya itu adalah subwoofer. Oke. Kayak gitu ya. Nah Mas, mau nanya nih. Ya. Ini dia orang customernya dari customer Kartens ini, dia butuhnya daily use apa competition atau gimana nih? Karena ini ownernya family man ya. Family jadi ya man, untuk oke. daily use aja. Daily use. Ya, betul. Oke. Nah, tanpa basa-basi, kita cek aja ke dalam yuk apa aja yang udah di-upgrade. Oke Mas, kita sekarang udah di samping nih. Gue pengen nanya nih Mas, kan di depan tadi 3-way ya? Ya, 3-way. Dia pakai merek apa sih Mas? Kalau Zenix ini semuanya Alpine semua. Oh, dia ya, Alpine jadi di semua depan nih? ini ada speaker Alpine. Oke, Ya. Alpine. Yang kita bahas yang depan dulu ya Mas ya. Ini pakai tipe apa nih? Alpine apa nih? Alpine yang di mobil Zenix ini karena 3-way bagian depan dia menggunakan Alpine status. Oke. Ya, jadi mid bassnya high-end-nya ya? Ya, betul, di sini kita tempatkan mid bassnya, terus ada mid range sama tweeternya juga. Oh, tapi kalau kita belum masuk ya? Ya, belum. Kalau gue lihat ini looks-nya agak-agak OEM ya? Ya. Tapi kalau untuk pilar depannya dia nggak OEM ya? Ya, kita bikin dia untuk housing 3D-nya. Ini untuk Twitternya. Jadi namanya kalau di Kartens Audio Jakarta adalah Fit Perfect 3D. Jadi kita buatkan ini buat di bagian pilarnya. Oke. Mid range-nya kita buatkan OEM Lux ya. Jadi tapi dia bukan OEM nih? Yang mana? Yang mid range ya? Yang mid range-nya bukan. Oh, bukan. Ya. Oh, tapi rapi banget ya. Betul. Jadi kita buatkan sedemikian rupa untuk Twitternya. Karena kan tadinya Twitternya bagian di sini nih, di dashboard kan. Jadi ditukar, ditaruh di pilar. Betul. Oke. Oke Mas, kita geser ke tengah ya. Oke, boleh. Gue mau nanya nih. Nah, kita di tengah nih. Kan tadi di depan pakai Alpine status ya? Iya, betul. Kalau di sini berarti cuma 2-way kan? 2-way aja. 2-way aja. Oke. Dia pakai Alpine tipe apa nih Mas? Kalau yang ini Alpine DP65C. DP65C. Ya, yang di bagian belakang ini dengan 2-way ya, 2-way system. Jadinya ada ini Twitternya sama ya. Jadi Twitternya ini yang di bagian belakang ini kita buatkan juga untuk 3D customnya. Oke. Twitternya di sini ya. Tapi warnanya beda di depan sama di belakang. Oh, terus warnanya beda. Kemudian di mid bassnya kita taruh OEM Lux. Tapi cakep banget sih. Iya, karena Kartens Audio Jakarta nih kita harus benar-benar memperhatikan kebersihannya, terus kemudian kerapihannya, pasti. ya. Jadi ini supaya banget sih. supaya nggak kayak OEM ya. betul, jadi nggak ganggu mata banget lah. Bener. Oh, cakep banget nih Mas. Nah, kawan-kawan Sound Machine, ini nanti kalau kita udah masuk ke dalam, lu bisa lihat detailnya kayak gimana. Nanti lu kasih respon aja, komen di bawah. Kita ke belakang dulu. Oke Mas, kita sekarang udah di belakang nih ya. Tadi kan dibilang di depan ada 3-way, di tengah 2-way, di belakang ada subwoofer, terus juga di bagian bagasi nih. Jadi sebenarnya ini kan kayak nggak ada apa-apa ya. Betul. Terus flat aja. Sebenarnya di bawah ini tuh ada power ya. Powernya ada 2, terus ada prosesor juga 1. Jadi ada 3 biji sebenarnya di sini. Nah, ini dia berapa channel nih untuk prosesornya? Kita buka dulu ya. Oke, boleh. Jadi kalau di Kartens Audio Jakarta, kalau misalnya customer kita ada yang minta nih untuk dibuatkan di bagian belakang ini flat aja karena bagasinya maunya berfungsi secara normal. Betul. Kita bisa buatkan jadi looksnya seperti ini. Jadi kita jadi dikubur gitu ya, ditutup ya. Tapi aman kalau misalkan. Aman. Kan gua awam nih. Gua nggak tahu ini kan yang pasti kan yang jelas dia berharga kan. Kalau misalkan kayak gue pengen taruh barang, gue pengen taruh belanjaan, aman gak sih semua? Aman. Karena semuanya udah kita ukur mulai dari pembuatan boxnya, kemudian gimana nanti kalau mobil kan jalan pasti getar kan. Nah itu kita udah perhitungkan semua. Kemudian kita juga sebelum kita finishing juga kita cek dulu
Oke. Ya, kayak Berarti gitu. dia emang udah ada daya tahannya sendiri juga diatur ya. Nah Mas, subnya pakai merek apa nih Mas? Subnya di sini kita pakai Hertz yang MPS 250. Oke. Iya. Kicknya tapi dia nggak komplement banget nggak sih sama kicknya Alpine? Dia bagus banget dikombinasiin ya sama speaker-speaker dari Alpine ya. Oke. Karena kan subwoofer kan kita tahu dia mengeluarkan suara-suara frekuensi yang low ya, jadi buat bassnya. Dan apalagi sama ownernya ini ya, customer kita tuh di Kartens Audio Jakarta, dia cocok sama karakteristik dari subwoofernya. Oh, dia emang demennya yang Hertz ya, ini. karena kan udah mungkin bukan usia muda lagi ya customer kita yang ini. Babe-babe. Family man juga. Family man, terus kemudian karena nggak suka ya, karena kan karakteristik si MPS 250 ini dari Hertz, dia bassnya tuh bukan tipikal yang nge-kick banget. Ya, bukan yang suaranya tuh bukan yang dengung lama lah istilahnya kalau buat orang lah ya. Ya, jadi dia ada dengungnya, cuman sedikit aja. Manis. Ya, intinya manis. Betul. Oke. Nah, kita kalau buat subwoofernya kita buatkan di samping sini nih. Oh, jadi taruh di samping ya? Supaya nanti suara yang keluar tuh nggak ganggu lah kalau misalkan ditaruh di Tapi sini. ini sama Mas, ini dibikin kotaknya sendiri juga? Iya, kita buatkan boxnya juga di sini. Wih, emang. Jadi OEM Lux juga. Jadi nggak akan ganggu si bagasinya dari mobil Zenix-nya. Betul. Nggak ngambil cabin space ya? Ya, betul. Sip. Terus juga di sini ada 3 ya. Ada 3 nih kelihatannya. Yang putih ini, yang silver ini power ya, 2 Crescendo. Yang satu A31 itu monobloknya. Jadi itu buat ngedrive si subwoofernya. Oke. Ya. Terus yang A34 ini juga nanti akan masuk ke prosesor. Oke. Yang dimana nanti kan sebenarnya ini juga buat mensupport si speaker-speaker yang dari Alpine. Oke. Ya, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada Goldhorn nih, prosesornya. Ya, jadi kita pakai Goldhorn karena emang ownernya juga udah cocok ya sama prosesornya dari Goldhorn ini. Kita pakai Goldhorn yang GDT 810 Pro. Oke. Jadi dia ada 810 channel ya. Mas, ini kan ada powernya 2 ya? Power 2. Sama satu prosesornya. Prosesor ya. Prosesornya tadi berapa titik Mas? Kita pakai Goldhorn yang GDT 810 Pro. Oke. Jadi ada 810 channel ya. 810 jadi 8-nya itu ke power, 10-nya itu ke prosesornya. Oke. Iya. Nah, itu buat nge-support. Dia larinya kemana aja nih Mas? Dia ke itu tadi semuanya lari ke prosesor, lari ke speaker sama ke subwoofer. Jadi semuanya nge-support di sini ya, dari Goldhorn. Ya, itu buat support semua speaker di mobil Zenix ini, termasuk subwoofernya juga. Oke. Ya. Nah Mas, kemarin tuh gua sempet lihat nih ada Innova juga, tapi dia nggak ditaruh di belakang bagasi gini. Ininya, powernya. Dia kan di dalam jok tuh, di bawah jok. Nah ini kenapa di belakang? Karena ini ya, yang pertama mobil ini kan mobil Zenix hybrid ya. Betul, hybrid. Hybrid itu kan yang kita tahu kan dia ada baterainya tuh di depan. Nah makanya kita nggak buatkan di bagian depan, karena di bagian depan itu khususnya di itu ya, di bawah jok pengemudi sama yang kiri. Itu karena ada baterai di situ, jadi kita nggak bisa dipasang di situ. Betul. Jadinya kita buatkan di bagian belakang. Tapi ini manis banget sih. Ya, kalau gue sih seleranya mendingan kayak gini. Nah, kalau menurut lu semua gimana? Komen aja di bawah ya, lu lihat dulu. Nah, Bang, boleh nggak kita ke dalam? Gue pengen denger suaranya nih. Boleh. Kita ke dalam ya? Nah, oke Mas, kita sekarang udah di dalam nih. Yang tadi lu bilang di depan three-way, gue bisa lihat pilar-pilar yang tadi lu bilang ya, OEM look ya, sama buat mid range-nya. Ini cakep banget nih, looks-nya bener-bener OEM banget deh. Mantap dong. Ini gimana nih Mas, pengerjaannya? Tapi ini bukan OEM ya? Bukan, jadi kita tampilannya emang OEM Lux, tapi dalamnya itu adalah si Alpine 100 tadi. Jadi tadinya kan tepatnya adalah Twitternya kan aslinya, terus Twitternya kita angkat, ganti si midrange-nya. Ganti midrange-nya, Twitternya ditaruh di pilar? Twitternya kita taruh di pilar, kayak gitu. Wih, ganteng banget sih. Nah, kalau untuk pengerjaannya, si housing 3D ini, jadi kita desain dulu. Awalnya kita desain 3D-nya di software ya. Habis itu kalau udah selesai kita print. Kita karena ada mesin 3D-nya. Ada mesin 3D-nya. Ya, jadi kita printing di Kartens Audio Jakarta, kemudian udah selesai, nanti kita untuk finishing, pengukuran segala macam, baru kita tempel di sini, di pilar, bagian pilarnya, kayak gitu. Ini cakep banget nih, ada tulisan Kartens Audio Jakarta ya. Nah ini Mas, untuk head unitnya sendiri, ini stok nggak? Ini dia diganti ke Android. Oh, Android. Ya. Jadi dia udah support, bisa pakai hotspot, gue bisa Netflix-an gitu ya? Betul, bisa YouTube juga. Nah, nanti dari sini
kita bisa atur untuk suaranya. Jadi di sini sebenarnya ada controller tuh. Kalau Mas bisa lihat di sebelah kanan, bener. Ya kan? Di sini ya? Nah, itu nanti bisa ngatur untuk ada presetnya juga, kemudian untuk mengatur volume bassnya, mau seberapa kencang bassnya, kemudian ada volume juga untuk mengatur speaker-speaker si Alpine ini ya, Alpine 100 yang belakang juga, kayak gitu. Itu controllernya di sebelah kanan. Ini berarti controller ini bisa ngatur ya kayak volume, bassnya, terus betul. Gue kan awam ya Mas ya. Ini dia katanya bisa ada presetnya. Ya ada presetnya. Jadi kalau orang biasakan kalau kita misalkan teman bawa deh ya teman bawa terus kemudian dia nggak sesuai nih settingannya sama yang ini, itu bisa langsung diganti di controllernya. Jadi ada presetnya, ada preset 1, preset 2 kayak gitu. Cakep banget sih. Tapi ya kalau gue sebagai orang awam, gue ngelihat ini pengerjaan kayak pilar-pilar yang pengen dibikin looks, ini gokil sih, dapat banget sih, dapat. Karena di Kartan Suara Jakarta tuh balik lagi ya kita, karena kan kita customer satisfaction. Ya betul, kita juga untuk apa namanya pengerjaan nggak asal selesai aja. Jadi kita juga ukur, kita juga lihat kerapihannya, kita pasang sedemikian rupa supaya kalau kita lagi nyetir sendiri itu nggak akan ganggu mata segala macam gitu. Sih. Tapi ini gue sih sebagai orang yang nggak terlalu ngerti audio, cuma gue lihat ini, aduh ini cakep banget sih. Bagus. Ini kita belum dengar suaranya ya. Nah Mas, tadi kan udah dulu jelasin nih bagian depannya, bagian tengah, belakang. Gue pengen tahu banget nih, gue penasaran kombinasi dari Alpine status sama yang di tengah Alpine-nya sama Hertz subwoofer-nya, kombinasinya tuh secakap apa sih? Boleh ya Mas? Boleh, langsung aja kita nyalain aja. Oke. Oke Mas, tadi gue udah dengerin di dalam ya. Cuma tadi kan suaranya kedap banget nih. Ini pakai peredam nggak sih? Pakai. Oh pakai. Ya di bagian pintu ya udah otomatis pakai, karena kan kalau instalasi audio itu kan harus pakai peredam juga di pintu biar nggak geter lah. Ya betul. Terus ada penambahan juga di bagian spakbor depan sama belakang supaya karena owner juga lumayan tahu ya, kalau misalkan lumayan aware juga kalau kita nyetir tuh di mobil, apalagi jalan tol kan suka ada road noise-nya juga. Spakbor, kemudian ada di kap mesin. Di kap juga ada? Ada. Oke. Kayak gitu. Tapi pernah bikin berat tapi bikin nyaman juga. Iya. Oke. Nah, Mas, tadi gua kan juga udah dengerin nih audio di dalam, kombinasi 3 tipe audio yang udah ada di install di dalam Zenix ini. Nah, untuk staging di Zenix ini menurut lu gimana Mas enaknya? Ini enak gak sih di staging? Enak ya, karena di sini di mobil Zenix ini kan di depan pakai three-way ya, three-way sistemnya. Jadi di mana sebenarnya itu udah cukup banget, apalagi untuk daily use. Jadi rasa kita menonton di depan panggung tuh, ya itu ada banget, mulai dari speaker yang frekuensi tinggi itu akan disupportkan sama tweeternya. Kemudian ada mid range-nya juga untuk frekuensi yang low, ada mid bass-nya juga kan, jadi lengkap dia three-way. Betul. Jadi semua layar itu dapat kayak gitu. Apalagi ini kan speakernya semua pakai Alpine ya. Jadi di depan three-way Alpine 100 yang dimana kita tahu kan karakteristiknya dari Alpine itu ya suaranya clean, apalagi juga untuk akurasi dari musiknya juga detail banget kayak gitu. Tadi gue udah ke dalam, gue dengerin, clarity dapet, low-nya dapet, high-nya dapet. Sebagai gue yang anggaplah kita awam lah ya untuk ngomongin audio. Ini lu pada nih yang nonton kalau masuk dari sini, sebetulnya ini mic ini nggak bakal justifikasi. Ya betul. Harus denger sendiri sih. Harus denger langsung. Nah,
Buat lu semua yang penasaran mau denger langsung atau pengen cek, pengen upgrade audio lu, bisa langsung di Kartens Audio Jakarta. Oke. Ada di mana Mas lokasinya? Lokasinya ada di Jakarta Selatan di ruko kantor Fatmawati, ITC Fatmawati. Nah, oke. Kita udah bahas ini. Ya. Udah cukup jelas menurut gua, ini upgrade-nya cocok banget, humble, enak dan wah, Kartens untuk build quality-nya kacau sih. Udah. Terima kasih, terima kasih. Kemarin juga sama Mas Zul ya? Iya, betul. Udah ditonton juga. Beetle. Nah, langsung aja. Bisa langsung mampir di Kartens Audio Jakarta. Gua host Lukai. Mas Jupe. Thank you udah nonton. See you next time.